Hai guys, jumpa lagi kita pada konten kita pada hari ini. Kita akan bicarakan bagaimana supaya bisa lepas dari kacamata dan lensa kontak. Kita kebetulan punya tamu dari anggota Perdami Bekasi sendiri yang sudah malang melintang dari SILC LASIK Center, Dr. Retno Unggul Hapsari. Saya perkenalkan lagi, dia sudah sangat mumpuni untuk bicara tentang LASIK itu sendiri. Nanti kita akan tanyakan apakah memang bisa lepas kacamata atau lensa kontak. Jadi dok, apakah benar bisa lepas dengan kacamata atau lensa kontak? Oke. Jadi kalau dengan perkembangan teknologi terutama di bidang kedokteran mata ya dok, sangat memungkinkan untuk orang-orang yang mempunyai kelainan refraksi dan harus memakai kacamata itu untuk lepas atau bebas dari kacamata selamanya atau dalam arti permanen dok. Nah ini kalau saya sekarang bekerja di SILC LASIK Center, kita melakukan LASIK dok, yaitu laser vision correction salah satunya. Jadi di situ dengan metode LASIK, sinar laser dan teknologinya kita bisa membentuk lapisan kornea sehingga kelainan refraksi bisa hilang dan pasien bebas dengan dari kacamata. Biasanya kan dulu kan orang taunya kan cuma LASIK. Ya. Tapi sebenarnya sudah ada perkembangan yang baru ya dok ya? Iya dok. Jadi di LASIK ini sebenarnya kalau dari zaman, kalau kita lihat sejarahnya ya dok, dulu itu kita pakai mikrokeratom, pakai pisau dok. Pakai pisau ya? Pakai pisau. Tapi itu sudah mulai kita tinggalkan. Sekarang kita masuk ke masa laser vision correction. Ini ada 3 sebenarnya metode laser vision correction dok. Yang pertama trans-PRK dok. Trans-PRK itu kita membentuk membentuk kubah, mereshape ya dok ya, mengubah bentuk kornea dengan sinar laser langsung dari epitelnya. Kita sama sekali tidak menyentuh si kornea itu menggantikan peran mikrokeratom, itu trans-PRK dok. Itu aman sekali karena pasien tidak merasa sakit dan sangat sebentar ya metodenya, dan itu bisa untuk aktivitas aman untuk berenang atau untuk orang-orang yang ingin melanjutkan ke kedinasan atau kepolisian, terutama militer, terutama angkatan udara dok. Biasanya kan sangat tidak dianjurkan yang pakai flap. Ya, banyak yang menanyakan, mereka kan mau masuk sekolah kedinasan tanpa kacamata. Betul dok. Tapi yang harus PRK katanya. Salah satunya. Nah itu dulu teknologi yang pertama itu dok. Kemudian muncul teknologi lagi yang karena PRK ini, trans-PRK ini ternyata ada keterbatasan dok. Dia tidak bisa menghilangkan minus yang terlalu tinggi. Biasanya hanya 5 atau 6 dioptri aja. Jadi terbatas ya? Terbatas. Nah karena ternyata pasien itu banyak yang minusnya lebih, nah kita mengembangkan lagi teknologi yang disebut LASIK. LASIK itu kita pakai 2 kali metode laser. Yang pertama untuk membuat flap, kemudian flapnya di kornea diangkat dan kita mereshape stroma kornea. Nah itu kemudian flapnya dikembalikan lagi. Nah ini penyembuhannya ini sangat singkat dok. Singkat, 1 hari aja pasien sudah bisa melihat dengan jelas. Jadi ini ya, terasa perubahannya. Betul. Dari semula berkacamata, dunia sudah berubah. Iya. Nah ini tergantung lagi nih dok. Sekarang mulai lagi kalau di SILC kan kita memakai mesin Swin ya. Jadi trans-PRK tadi kita pakai smart surface, kemudian yang pakai flap itu ada Z LASIK namanya. Nah sekarang muncul teknologi paling baru nih dok. Jadi prinsipnya sama seperti yang pakai flap tadi, cuman flapnya nggak diangkat dok. Ya tetap ada ya. Tetap ada. Kita pakai laser, kemudian kita membentuk namanya lenticle extraction.
Jadi dari sayatannya di kornea itu kita cuman kecil sekali seperti sayatan waktu operasi katarak dok, 3 mili mungkin ya. Kemudian diambil si lentikelnya itu. Jadi ya? Dikeluarkan. Nah, dari situ baru kemudian pasien sama itu apa nama tekniknya apa dok? Lenticle extraction. Kalau nama dagangnya banyak dok, tergantung dari kalau mesin. Yang dokter pakai namanya? Kalau di SELC dengan Swin Atos kita disebutnya brandingnya Smart Sight. Jadi ada khusus ya, ada Smart Sight ya. Smart Sight. Ya. Jadi Nah, kemudian gini dok, kan sering ditanyakan apakah ukuran yang berapa saja yang bisa sampai berapa bisa kita lakukan Smart Sight tadi? Kalau untuk Smart Sight kita di bawah sampai 12 dioptri. Jadi minus sampai minus 12. Jadi masih bisa dok ya? Masih bisa. Dan kalau silinder apa? Sampai silinder 6. Nah, kelebihan dari mesin Swin Atos ini dok, dari SELC atau dari Jerman ini, jadi metodenya, parameternya, power dan lain-lainnya bisa kita modifikasi sehingga penyembuhan lukanya atau proses peradangannya bisa lebih cepat dok. Dan bisa sampai 1 hari bisa lebih sudah bisa nyaman juga. Oh jadi cepat ya. Operasi berapa lama? Operasinya sangat cepat, mungkin 10 sampai 15 menit sampai setengah jam, itu tergantung dari kedua mata. Kedua mata. Jadi cukup cepat. Penyembuhannya tidak sampai 1 hari ya? Iya, ya umumnya kalau untuk penyembuhan lukanya itu 1-2 hari. Kemudian untuk optimalisasi fungsi penglihatan bisa sampai, biasanya kita bertahap ya dok, sampai 7 hari. Jadi tindakan Smart Sight, cepat sembuh, langsung yang dilakukan langsung dia merasakan ada perubahan ya. Dari sebelumnya berkacamata langsung hilang berkacamata. Dengan minimal. Tapi ada syarat-syaratnya nggak dok? Mereka siapa saja yang bisa dilakukan tindakan ini? Untuk semua metode ini yang bisa dilakukan LASIK atau laser vision correction harus pada mata sehat dok. Jadi semua mata dan usia di atas 18 tahun. Biasanya setelah 18 tahun kan kita tahu kelainan refraksi sudah cenderung stabil gitu. Kemudian kenapa harus mata sehat? Karena memang tujuan kita mengkoreksi kelainan refraksinya saja. Jadi harus diperiksa dulu retinanya bebas dari penyakit, tidak ada glaukoma, tidak ada katarak. Ya. Gitu, jadi itulah ya, bisa merubah mata kita kembali sehat, tidak berkacamata lagi. Jadi kita ini sangat penting nih untuk ibu-ibu untuk mempersiapkan anaknya mau masuk militer, biasanya pendidikan kedinasan. Jadi jangan takut ya. Tindakannya cepat, aman, itu ya. Dan permanen. Permanen. Ya. Jadi stabil untuk selamanya ya. Nah ini memang karena ada di mesin ini juga ada kekhususan dok, keistimewaan bahwa dia punya kurvatura yang bentuk lentikel yang bagus sehingga dia mencegah regression tadi dok dibanding dengan mesin yang lain. Jadi kalau untuk kedepannya mungkin kalau dari pasien-pasien di SELC kita pelajari 1 tahun, 2 tahun itu memang aman ya. Status refraksinya stabil. Dan mungkin bukan hanya untuk kedinasan mungkin dok ya. Kan sekarang banyak yang aktif lari, aktif olahraga, itu kan terganggu dengan kacamata. Dia berkacamata, hobi sepak bola. Betul. Iya kan? Jadi nggak harus yang harus masuk. Jadi di kedinasan. SELC sudah pakai teknologi yang terakhir ya? Tiga-tiganya ada dok. Ada ya? Jadi di semua pasien nanti kita periksa dulu. Dari 3 ini mana yang bisa diterapkan di pasien tersebut. Kalau 3-tiganya bisa, terserah kepada pasien mau memilih yang mana dok. Kita kembalikan dengan berbagai pertimbangan kita berikan. Jadi tidak usah khawatir, tindakan laser untuk menghilangkan kacamata sangat aman, cepat, permanen. Sampai ketemu lagi, kita akan bicara kita lanjutkan konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih dokter.